siapapun kita, pasti kita tuh inginnya sukses. Apapun usaha kita, pasti kita inginnya sukses. Dan apalagi kita itu kreator pemula, pasti kita tuh inginnya menjadi kreator yang sukses. Itulah topik kita hari ini, menjadi kreator yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat, dan sukses tentunya di setiap usaha yang teman-teman lakukan. Untuk jadi kreator itu sebenarnya mudah sekali ya teman-teman. Dengan kita menyediakan HP, Android, terus kuota, cukup 2 hal itu aja. Lalu kita bikin video, kita edit, dan kita upload di media sosial. Maka itulah kita disebut namanya kreator, konten kreator, orang yang menciptakan video. Jadi teman-teman, kalau untuk menjadi kreator itu sebenarnya mudah sekali. Cukup upload video dan kemudian kita disebut menjadi kreator, pembuat video. Tetapi teman-teman, untuk menjadi kreator yang sukses, tidaklah semudah kita tuh membalikkan telapak tangan ya teman-teman. Tidak semudah kita tuh berdoa lalu kita aminkan. Semuanya tuh penuh dengan perjuangan. Jadi kalau seandainya untuk menjadi kreator itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Namun untuk sukses itu sendiri yang membuat kita tuh merasa sulit, membuat kita tuh merasa menjadi kreator itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Jadi untuk kita tuh mudah menggapai sukses, maka yang pertama kali harus kita lakukan yaitu kita tuh harus memiliki target ukuran kesuksesan itu sendiri. Sukses di mata kita itu seperti apa? Kita tuh maunya sukses itu seperti apa? Contohnya aja misalnya begini ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin menjadi kreator, jadi teman-teman tuh ingin suksesnya bagaimana? Apakah teman-teman ingin sukses, ingin mendapatkan banyak subscriber, atau teman-teman tuh ingin bisa dimonetisasi? Jadi kalau seandainya antara kita punya subscriber dengan dimonetisasi, tentu saja itu caranya juga berbeda ya teman-teman. Kalau seandainya tujuan teman-teman hanya mendapatkan banyak subscriber aja, teman-teman bisa mengupload video yang tren di media sosial lain ke YouTube agar teman-teman bisa mendapatkan subscriber dengan cepat. Cukup upload video karya orang lain yang lagi tren di akun kita, hingga akhirnya kita bisa keciprat tren juga ya teman-teman, viral juga, karena video yang kita upload adalah video yang lagi viral, video yang lagi tren. Tetapi itu tuh untuk kedepannya amat sangat sulit bagi kita untuk bisa monetisasi, karena nantinya bisa jadi kita tuh bisa terkena klaim hak cipta kalau seandainya kita tuh enggak begitu ahli untuk mengedit video-video karya-karyanya kreator-kreator lain. Tetapi kalau seandainya kita tuh ingin monetisasi, menghasilkan dengan karya-karya kita, menjadi kreator yang berpenghasilan di media sosial, maka tentu saja kita tuh harus memiliki karya sendiri, menjadi kreator yang benar-benar ahli, yang benar-benar bisa menghasilkan karya sendiri. Alangkah baiknya dari awal-awal menjadi kreator pemula, teman-teman harus tetapkan tujuan teman-teman itu menjadi kreator itu apa. Apakah hanya untuk mencari subscriber, follower, atau benar-benar ingin bisa dimonetisasi, benar-benar ingin menjadi kreator sukses. Kalau kita benar-benar ingin menjadi kreator sukses, selanjutnya langkah yang kita lakukan yaitu yang kedua, menentukan jenis konten. Jadi tentukan jenis konten kita tuh ahlinya di bidang apa, hobinya di bidang apa, sukanya di bidang apa. Maka ambillah posisi yang paling benar-benar kita sukai, hingga akhirnya kita tuh benar-benar ahli, menghasilkan karya yang benar-benar di bidang keahlian kita. Misalnya teman-teman itu ahli di bidang edukasi, pendidikan, teman-teman bisa ambil jenis itu. Atau teman-teman ahli dalam lawakan atau komedi, teman-teman bisa ambil di bidang komedi jenisnya. Dan atau teman-teman suka masak-memasak, teman-teman juga bisa pilih jenis masak-memasak. Jadi setelah kita menentukan jenis konten kita tadi, maka kita tetapkan fokuslah kepada jenis konten yang telah kita pilih itu. Tujuan kita fokus kepada satu jenis konten aja, itu tujuannya yang pertama agar kita tuh bisa lebih ahli lagi untuk menghasilkan karya yang jenisnya yang kita pilih itu tadi, atau untuk bisa membentuk sistem algoritma agar sistem algoritma lebih cepat mengenal kita, hingga akhirnya sistem algoritma tersebutlah yang akan
merekomendasikan konten-konten kita kepada kreator-kreator lain yang menyukai jenis konten kita atau penonton-penonton lain yang menyukai jenis konten kita. Jadi tujuannya untuk menetapkan konten kita itu cukup membahas atau cukup kita itu menghasilkan konten yang sejenis saja. Itu tujuannya untuk membentuk algoritma ya teman-teman. Dimanapun teman-teman upload, algoritma itu terbentuknya di jenis video yang disukai oleh penonton, apa yang diminati oleh penonton. Itulah dia kenapa kita tuh harus memilih jenis konten kita tuh cukup satu jenis aja. Selanjutnya, menjadi kreator yang sukses, hal yang kita lakukan yaitu yang ketiga, konsisten. Nah, yang konsisten inilah yang pada umumnya kreator itu merasa berat ya teman-teman, merasa sulit. Kenapa? Bisa jadi itu karena aktivitas yang terlalu padat atau karena waktu luang yang belum ada ya teman-teman, dan bisa juga itu karena fasilitas yang merasa kurang terpenuhi gitu. Itulah yang membuat para kreator itu sulit menjadi konsisten biasanya. Tetapi teman-teman, kalau seandainya konsisten itu kita rasa sulit, kita mulai aja dulu yang ringan-ringan, yang kita sanggup-sanggup. Kita tuh sanggupnya bagaimana gitu. Apalagi sekarang kalau untuk menjadi kreator pemula itu tuh sekarang di sosial media sangat mendukung sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa kurang fasilitas, teman-teman bisa menggunakan efek yang ada di aplikasi-aplikasi yang menyediakan efek untuk membuat video kita itu menjadi bagus, tampilan wajah kita itu menjadi cantik, menjadi menarik. Seperti contohnya aja di snack video sekarang lagi marak-maraknya, lagi tren-trennya, dan TikTok misalnya, Facebook. Itu seluruh efek bisa kita gunakan agar kita tuh bisa menarik ya teman-teman. Terus lagi, apalagi sekarang ada dukungan YouTube Shorts. Cukup kita tuh merekam video 15 detik atau 20 detik aja, kita tuh sudah bisa menjadi kreator di YouTube ya teman-teman. Nggak mesti banyak fasilitas atau apa, pokoknya kalau untuk jadi kreator itu saya rasa cukup gampang, apalagi kalau konsisten. Kalau konsisten itu sebenarnya tergantung dengan niat. Apakah kalau seandainya kita tuh benar-benar ingin menjadi kreator yang sukses, tentu kita tuh akan konsisten upload video, konsisten memahami minat penonton, dan konsisten menjadi orang yang kreatif. Karena kita itu adalah kreator, jadi kita adalah orang yang kreatif. Jadi konsisten itu awalnya caranya agar kita tuh bisa menjadi orang yang konsisten, kreator yang konsisten, kita tanamkan niat ya teman-teman. Kalau seandainya kita benar-benar ingin menjadi sukses, menjadi kreator sukses, tentu kita tuh harus konsisten. Jadi kesimpulannya, cara kita tuh agar kita tuh konsisten, kita tuh tanamkan niat kita tuh tadi teman-teman. Kalau seandainya kita ingin sukses, tentu kita tuh harus konsisten. Kenapa? Karena orang yang sukses itu adalah orang yang konsisten. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang hanya ingin mencoba-coba saja. Contohnya saja, misalnya percobaan 1 ternyata adalah gagal, percobaan kedua ternyata adalah gagal, percobaan yang ketiga ternyata adalah sukses. Kenapa bisa sukses? Ya, karena setelah melalui berbagai percobaan. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman ingin sukses, teman-teman bisa mencoba-cobanya, tetapi harus melewati banyak kegagalan. Kalau kita melakukan sesuatu itu, menjadi kreator itu hanya mencoba-coba saja. Lain halnya kalau kita konsisten dari awal ya teman-teman. Teman-teman bisa monetisasi lebih cepat, bisa mendapatkan subscriber 1000 subscriber lebih cepat, dan jam tayang 4000 jam tayang lebih cepat dari orang-orang yang suka mencoba-coba, dari kreator-kreator lain yang suka mencoba-coba. Jadi kalau untuk kita sukses itu dari awal-awal kita bikin konten, konsistenlah. Konsisten menjadi kreator yang berkarya, karya sendiri, jangan upload karya orang lain. Kalau kita upload karya orang lain, nanti kita kena klaim hak cipta. Ujung-ujungnya siapa yang capek? Kita juga kan. Jadi kita tuh harus konsisten dengan karya kita sendiri, upload di jadwal yang sama, di jadwal yang tepat. Oke teman-teman, untuk saat ini itu saja tips dan trik saya untuk menjadi kreator yang sukses. Semoga teman-teman menjadi kreator yang sukses, menjadi sukses dalam hal apapun. Itu intinya kita tuh harus konsisten ya teman-teman. Dan saya akhiri dulu, semoga teman-teman selalu bahagia tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.